Pernah juragan mencampur pupuk dengan insektisida? Pasti sering kan? Pupuk, ada yang bersifat basa atau alkalis. Tentu, punya pH larutan lebih dari 7,5. Contoh bahan yang bersifat alkalis, seperti kalsium nitrat, kalsium karbonat, kalsium humat, magnesium oksida, magnesium karbonat, natrium, tembaga hidroksida, tembaga oksida, dan kalium hidroksida. Perlu juragan ketahui bahwa insektisida lebih sensitif terhadap bahan alkalis ini dibandingkan fungisida dan pupuk daun. Dan ada beberapa jenis insektisida yang sangat sensitif terhadap pupuk atau bahan alkalis tadi. Jadi kalau juragan sengaja mencampurkannya dalam upaya pengendalian hama penyakit sekaligus memupuk tanaman, sudah dipastikan bisa terjadi fitotoksik, racun bagi tanaman. Atau justru insektisidanya gak mempan karena bahan aktifnya terpecah, adanya bahan alkalis menjadi berukuran kecil, sehingga gak akan terlihat efeknya. Bahan aktif insektisida ini paling sensitif terhadap pupuk alkalis. Klorpirifos bekerja dengan mengacaukan sistem saraf hama menjadi kejang-kejang dan mati. Lalat buah, ulat gerayak, ulat daun dan buah, wereng dan kutu daun bisa dimusnahkan dengan bahan aktif ini. Klorpirifos bekerja sebagai racun kontak, lambung, dan pernafasan. Ada banyak jenis produknya, seperti Dursban 200 isi, Ultimas 550 isi, Fostin 610 isi, Sidalaku 212 isi, Starban 585 isi, dan Topban 400 isi. Bahan aktif ini termasuk golongan organofosfat, kode kerja 1B. Dari namanya, sudah juragan tahu jika golongan ini bersifat asam. Karena adanya fosfat, yang dianggap sebagai ester asam fosfat. Jadi kalau dicampur dengan pupuk atau fungisida alkalis, insektisidanya bisa kalah atau terurai. Baik bahan aktif siflutrin maupun beta-siflutrin, sangat tidak boleh dicampur dengan bahan yang pH-nya tinggi. Seperti jenis insektisida Sumo 50 isi, Bulldog 25 isi, Bulvidor 300 SC, Lambida 100 isi, dan Sildok 50 isi. Jenis insektisida ini sering digunakan dalam mengendalikan ulat gerayak, lalat buah, belalang, kutu daun, trips, penggerek buah, ulat daun, dan ulat api. Siflutrin maupun beta-siflutrin termasuk golongan insektisida piretroid dan piretrin. Insektisida bekerja sebagai racun kontak dan lambung. Dengan merusak sistem saraf hama, sehingga membuat kejang dan mati. Dari golongan organofosfat juga, yang sama-sama paling sensitif bahan alkalis. Bahan aktif asefat bersifat sistemik dengan racun kontak dan lambung. Meskipun bekerja cukup lambat, namun insektisida ini mampu membunuh telur hama. Dengan hama sasarannya, seperti tungau, trips, kutu daun, ngengat, ulat kapas, ulat gerayak, dan ulat kantong. Insektisida ini akan menghambat enzim asetilkolinesterase. Membuat sistem saraf impuls ke sel-sel otot hama menjadi terganggu. Lama-lama otot menjadi kejang, diikuti dengan kelumpuhan secara paralisis. Hama akan kejang-kejang, kemudian mati. Produk insektisida dengan bahan aktif asefat, seperti Sidasat 75 SP, Joker 75 SP, Paspat 80 SP, Centafat 80 SP, maupun Mantene 75 SP. Termasuk golongan insektisida karbamat dengan kode kerja 1A. Insektisida dengan kandungan bahan aktif isoprokarp.
Seperti jenis Agrizin 25/25 WP, Nipcinta 50 WP, dan Tamacin 50 WP. Bisa Juragan aplikasikan sebagai seed treatment untuk melindungi bibit tanaman. Bekerja dengan racun kontak dan lambung, serta bersifat sistemik. Setidaknya ada 4 insektisida yang sangat sensitif terhadap bahan alkalis. Jadi selama pengaplikasiannya, tidak boleh Juragan campur dengan fungisida bahan aktif tembaga maupun pupuk kalsium. Atau bahan lain yang sudah saya sebutkan di awal tadi. Dampaknya, jika dicampur bisa terjadi hidrolisis, bahan aktif di dalam insektisida ini akan terpecah dan terurai. Sehingga bahan aktifnya tidak aktif lagi, dalam pengendalian hama juga tidak mempan. Sebenarnya ada insektisida jenis lain yang juga sensitif bahan alkalis. Terutama insektisida golongan organofosfat, piretroid, dan karbamat.